Pada video kali ini di channel Mubayanah Nyonge Pintar Bareng, kita akan membahas hukum mengalah dalam ibadah. Contohnya mempersilahkan orang lain sholat terlebih dahulu sebelum kita ketika kita berada di tempat umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, ketika kita mementingkan kebutuhan orang lain, mendahulukan kebutuhan orang lain, itu adalah hal yang sangat terpuji. Karena hakikatnya kita sedang menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial, makhluk yang hari ini kita bisa memberikan bantuan kepada orang lain, tapi tidak menutup kemungkinan esok kita yang membutuhkan bantuan daripada orang lain. Sering kita lakukan ketika kita sedang berjalan-jalan atau bertamasya atau bepergian. Datang waktu zuhur, di tengah perjalanan sampai ke lokasi, waktu zuhur itu akan habis atau waktu sholat itu akan habis. Biasanya yang kita lakukan, mempersilahkan saudara kita atau siapa yang bersama kita untuk sholat terlebih dahulu. Bagaimana hukumnya dalam Islam mendahulukan orang lain dalam ibadah? Ibadah sebagai media vertikal transendental antara seorang hamba dengan Tuhannya, merupakan sarana pengagungan Sang Pencipta. Dengan perantara ibadah, seorang hamba memiliki wasilah atau media atau sarana untuk melaksanakan kewajiban ritualnya, sekaligus sebagai medium pengakuan diri atas status kehambaan. Karena itu, jika seorang hamba lalai melaksanakan ibadah karena lebih mementingkan orang lain, berarti ia telah lalai mengagungkan penciptanya sendiri. Padahal ia bisa hidup, bisa makan, bisa minum, tidur, melihat, mendengar, bergerak, berjalan, berkata-kata, dan jutaan kenikmatan lainnya diperoleh berkat rahmat Sang Pencipta. Sebab itu, Islam memandang bahwa ibadah adalah salah satu kebutuhan primer bagi setiap muslim, sehingga makruh hukumnya mendahulukan atau mementingkan orang lain dalam urusan ibadah apabila saat memberi kesempatan orang lain tersebut, dia sendiri mampu melaksanakannya. Pada kaidah fikih, al-itharu bil qurbi makruhu, mendahulukan orang lain dalam ibadah hukumnya makruh. Ini berlandaskan kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, la yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yu'akhiruhumullah, rawahu Muslim wa ghairihi. Tidaklah suatu kaum mengakhirkan diri dari barisan awal hingga Allah mengakhirkan mereka dari rahmatnya. Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Secara eksplisit, hadis la yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yu'akhiruhumullah hanya mengecam perbuatan suatu kaum atau muslimin yang selalu menunda ibadah. Padahal penundaan itu bukanlah hak mereka. Yang paling berhak menundanya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Namun secara implisit, hadis ini menekankan kepada kaum muslimin agar jangan sampai meninggalkan atau menunda suatu ritus ibadah, kecuali jika memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendakinya, misalnya ia tertimpa musibah, sakit, dan lain sebagainya. Sebab dalam urusan ibadah, manusia didorong untuk berlomba-lomba mengerjakannya. Jangan lagi ditunda-tunda. Salah satu bentuk penundaan ibadah yang dikecam oleh Nabi SAW dalam redaksi hadis di atas adalah mementingkan orang lain atau isar untuk mengerjakan amal ibadah selagi dia mampu untuk mengerjakannya. Kemudian, kenapa hukumnya makruh bukan haram? Kemakruhan isar yang ditelurkan hadis di muka berdasarkan pada kaidah usul fikih, di mana setiap untuk larangan yang disampaikan tidak secara eksplisit, baik dari Nabi Muhammad SAW atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menelurkan hukum makruh pada objek hukum yang dituju.
Artinya karena Nabi Muhammad SAW tidak melarang secara langsung, akan tetapi hanya secara implisit saja, maka larangan mementingkan orang lain dalam urusan ibadah hukumnya hanya makruh, tidak sampai taraf haram. Itulah penjelasan mengenai hukum makruhnya mendahulukan orang lain dalam beribadah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.